Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang optimalisasi proses penjualan Delta Pet Shop dengan pendekatan BPMN dan teknologi informasi. Yang beranggotakan saya sendiri, Raditya Iskandar, Dara Fitriana, Dimas Putra, M. Fauzan, dan Rizal Rapsanzani. Yang pertama, pendahuluan. Latar belakang. Delta Pet Shop adalah usaha retail kecil di Raja Manyar yang menyediakan kebutuhan hewan peliharaan. Operasionalnya masih dilakukan secara manual, mulai dari pencatatan transaksi hingga pengelolaan stok. Hal ini menyebabkan keterlambatan pelayanan, kesalahan pencatatan, dan ketidakakuratan stok. Untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing, diperlukan perbaikan proses melalui pemanfaatan teknologi informasi. Yang kedua, tujuan. Memahami dan mendeskripsikan proses bisnis as is Delta Pet Shop, menganalisis kelemahan dan permasalahan operasional, merancang proses bisnis yang lebih efisien dengan dukungan teknologi, memberikan rekomendasi perbaikan jangka pendek dan jangka panjang, mengembangkan keterampilan pemodelan proses bisnis menggunakan BPMN. Yang ketiga, ruang lingkup. Studi terbatas pada proses transaksi penjualan makanan dan aksesoris secara offline atau langsung. Tidak mencakup pelayanan konsultasi hewan, pemesanan online, dan logistik. Yang ketiga, fokus aktor, pelanggan, pegawai toko, dan pemilik usaha. Proses as is. Aktor yang terlibat ada pelanggan, pegawai, dan juga pemilik. Pelanggan, individu yang datang ke toko untuk membeli makanan serta aksesoris hewan, lalu membayarnya secara tunai. Sedangkan pegawai bertugas melayani pembeli, mencatat transaksi, menerima pembayaran, serta menjaga stok barang. Sedangkan pemilik mengelola operasional harian, mengontrol stok barang, serta memantau hasil penjualan dan pengeluaran. Alur proses saat ini, pelanggan datang ke toko dan memilih produk di rak atau etalase. Jika produk tidak tersedia, pelanggan bertanya ke petugas atau pegawai. Jika produk tersedia, pelanggan menyerahkan barang ke pegawai. Pegawai menghitung harga dan mencetak kwitansi secara manual. Pelanggan membayar secara tunai. Pegawai mencatat transaksi di buku nota harian. Setelah toko tutup, pegawai menyusun laporan penjualan. Pemilik menerima laporan dari pegawai, merekap transaksi, dan mencetak stok secara manual. Catatan proses berjalan secara manual dari awal hingga akhir, berpotensi lambat dan rawan kesalahan. Model as is, metode model pemodelan as is. Observasi langsung di toko Delta Pet Shop, pencatatan alur kerja manual dari awal hingga akhir, identifikasi aktor dan perannya, visualisasi proses dalam diagram BPMN atau swimlane. Tidak ada modifikasi sampai murni kondisi nyata. Kemudian di sini ada diagram BPMN proses penjualan Delta Pet Shop BPMN ASIS. Proses dimulai ketika toko buka pada pukul 8 pagi. Pelanggan datang ke toko, lalu memilih produk secara mandiri dari rak yang tersedia. Setelah itu, pelanggan menanyakan informasi produk terhadap produk ke pegawai. Jika produk tersedia, maka pelanggan akan langsung pulang dan tanpa melakukan pembelian. Namun jika produk tersedia, pelanggan akan membawa produk tersebut ke pegawai untuk diproses. Lalu pegawai menghitung harga produk. Selanjutnya, setelah harga produk dihitung, pelanggan melakukan pembayaran secara tunai. Transaksi dianggap selesai ketika pelanggan menerima barangnya. Di sisi lain, pegawai juga mencatat transaksi tersebut dalam buku pencatatan manual, lalu menerima uang dari pelanggan dan memberikan kwitansi. Proses ini masih menggunakan sistem tulis tangan, bukan berbasis sistem kerja digital. Saat toko tutup pukul 9, pegawai menutup toko dan membuat laporan harian penjualan. Laporan kemudian dikirim kepada pemilik toko.
Pemilik akan menerima laporan tersebut, lalu merekap semua transaksi dan mencetak stok barang secara manual. Dan pemilik melakukan evaluasi terhadap kinerja harian dan catatan keuangan. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Masalah utama yang ditemukan, yang pertama ada proses lambat dan manual. Semua aktivitas dilakukan tanpa sistem, mengakibatkan pelayanan lama dan tidak terstruktur. Yang kedua ada kesalahan pencatatan. Ketergantungan pada pencatatan manual menimbulkan resiko salah hitung, lupa mencatat, dan data tidak lengkap. Yang ketiga ada kontrol stok tidak akurat. Stok dikelola visual tanpa sistem real time menyulitkan pemantauan dan meningkatkan resiko kehabisan barang. Analisis masalah. Fishbone diagram. Environment. Toko sempit, hanya ada satu meja pelayanan. Material. Petugas belum terlatih menggunakan sistem digital. Tidak ada formulir stok atau alat bantu pencatatan stok harian. Manpower. Petugas belum terlatih menggunakan sistem digital. Kurangnya pemahaman teknologi oleh pemilik. Measurement. Tidak ada standar waktu pelayanan atau target pencatatan harian. Machine. Mengandalkan kalkulator dan buku catatan, tidak ada komputer, aplikasi, kasir, atau perangkat QRIS. Metode. Rekap, laporan harian dilakukan secara terpisah dan manual, transaksi dan pencatatan dilakukan manual dengan buku tulis. Selanjutnya ada analisis masalah. Pertanyaannya, mengapa stok tidak sesuai? Karena tidak ada pencatatan keluar masuk barang secara sistematis. Kenapa tidak dicatat secara sistematis? Karena masih menggunakan metode manual, yaitu dengan buku tulis. Mengapa tidak menggunakan sistem digital? Karena belum pernah menerapkannya di toko. Mengapa belum pernah diterapkan? Karena pemilik belum mengetahui cara mengakses atau menggunakan sistem POS. Mengapa belum tahu caranya? Karena tidak ada pelatihan atau edukasi tentang digitalisasi UMKM. Selanjutnya ada SWOT analisis. Strength, kekuatan. Lokasi strategis dan dikenal pelanggan tetap. Produk lengkap dan harga terjangkau. Pemilik aktif mengelola langsung. Kemudian ada kelemahannya, seluruh proses masih manual tanpa sistem informasi. Waktu pelayanan lambat, apalagi saat ramai. Pencatatan stok dan keuangan tidak akurat. Peluang. Banyak pelanggan terbiasa belanja digital, kemudahan akses ke aplikasi POS murah, dukungan pemerintah pada UMKM digital. Yang terakhir ada ancaman, kompetitor sudah pakai sistem kasir otomatis, pelanggan bisa pindah ke toko online yang lebih cepat, resiko kesalahan manual berakibat pada kerugian bisnis. Lanjut kita ke desain proses studi, di mana konsep perbaikannya terfokus pada digitalisasi proses dengan sistem POS, transaksi dicatat secara otomatis, stok juga terupdate secara real time, mengurangi resiko kesalahan pencatatan dan keterlambatan laporan, mendukung pembayaran seperti tunai, QRIS, dan e-wallet. Proses lebih cepat, akurat, dan transparan, fokus pada otomasi, integrasi sistem, dan kenyamanan pelanggan. Lanjut, manfaat implementasi desain proses to be ini diantaranya meningkatkan kecepatan pelayanan dan kepuasan pelanggan, mengurangi ketergantungan pada pencatatan manual, memudahkan pemilik memantau operasional secara real time, meningkatkan keandalan laporan penjualan dan manajemen stok, menjadikan proses bisnis juga lebih profesional dan siap berkembang ke penjualan digital. Di sini teknologi pendukungnya dipakainya ada POS, QRIS, dashboard manajemen, AI, RPA, dan cold storage. Lanjut diagram BPMN proses penjualan data laptopnya. Di sini ada diagram BPMN to be. Yang dimana di sini gambarnya kurang jelas, jadi kita pindah ke preview. Nah di sini ada dimulai ketika toko buka jam 8, lalu si pelanggan datang ke toko, membeli produk di rak, serahkan ke pegawai, lalu si pegawai menerima pelanggan, lalu juga menerima barang, diinput barang ke sistem untuk menghitung total harganya, lalu
si pegawai mengkonfirmasi metode pembayaran ke pelanggan, di mana pelanggan akan memilih salah satu secara tunai atau QRIS atau digital. Kalau tunai, si uangnya diserahkan ke pegawai dan si pegawai menginput data uangnya ke sistem. Si sistem menerima data uang, lalu mengkonfirmasi pembayaran yang diterima, masuk ke notifikasi, lalu menampilkan struk pembelian, dimana yang QRIS juga. Kalau metode QRIS, si sistem langsung menampilkan QR code untuk dipindai sama pelanggan, dimana lanjut masuk lagi ke notifikasi pembayaran, lalu si pegawai mencetak struk dan mengasih barang ke pelanggan. Si pelanggan menerima barang dan struk, lalu selesai di sini, dimana ada aktivitas manual di sini. Ketika toko tutup jam 9, si pegawai menutup toko dan nggak usah membuat laporan harian, karena si sistem akan otomatis di sini setelah menampilkan struk pembelian, dia akan mencatat transaksi otomatis, lalu secara paralel dia akan menyimpan histori pembelian pelanggan dan juga mengurangi jumlah stok barang secara otomatis. Dimana toko tutup jam 9, si sistem akan mengupdate laporan harian itu secara otomatis, lalu mengirim laporan itu di dashboard sistem, dimana si pemilik akan mengakses dashboard sistem itu secara real time, juga melihat laporan penjualan dan stok, dan menggunakan data tersebut untuk mengambil keputusan operasional. Selanjutnya di sini ada analisis perbandingan as is versus to be. Aspek yang dievaluasi yang pertama ada pencatatan transaksi. Di dalam proses as is dicatat di buku nota secara manual. Perbandingan dalam proses to be atau digitalisasi dicatat otomatis melalui sistem kasir digital atau POS. Yang kedua ada penghitungan harga dalam proses as is menggunakan kalkulator dan ditulis tangan. Perbandingan proses to be dihitung otomatis oleh sistem saat barang diinput. Yang ketiga ada waktu pelayanan. Di dalam proses as is pelayanan cenderung lambat terutama saat ramai. Perbandingan proses to be pelayanan lebih cepat dan efisien dengan sistem digital. Yang keempat ada tingkat kesalahan pencatatan. Di dalam proses as is rentan terhadap kesalahan karena human error. Perbandingan proses to be sangat minim, sistem mengurangi risiko kelalaian. Yang kelima ada metode pembayaran. Dalam proses as is hanya menerima pembayaran tunai. Dalam perbandingan proses to be mendukung tunai dan digital atau QRIS mengelola stok dicek manual oleh pemilik tanpa sistem. Perbandingan proses to be stok terpotong otomatis saat transaksi terjadi. Yang ketujuh ada laporan penjualan. Dalam proses as is atau manual disusun manual setiap hari oleh milik. Di perbandingan proses to be tersedia otomatis dan dapat diakses real time melalui dashboard. Yang kedelapan ada keamanan data transaksi. Dalam proses as is nota bisa hilang atau rusak. Perbandingan proses to be data tersimpan aman dalam sistem dan bisa di backup. Kesimpulan, Delta Pet Shop masih menggunakan proses manual yang menyebabkan pelayanan lambat, rawan kesalahan, dan tidak terkelola dengan baik. Hasil analisis BPMN dan pemodelan to be menunjukkan bahwa penerapan sistem digital seperti aplikasi kasir, QRIS, dan manajemen stok otomatis dapat meningkatkan efisiensi akurasi serta kualitas layanan. Transformasi ini mendukung profesionalisme operasional dan potensi pertumbuhan bisnis secara digital. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.